Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 259. Di babak kedua, lawan Ye Yuan adalah nomor 49. Karena Ye Yuan memenangkan babak pertama, dia otomatis masuk ke grup pemenang. Seniman bela diri dalam kelompok pemenang membentuk posisi murid inti. Sementara para murid yang kalah di babak pertama harus menjalani duel di kelompok yang kalah. Kelompok yang kalah juga harus terus bertanding tanpa henti, hingga 5 kali gagal di babak final. Mereka akan menjalani pertandingan dengan 5 murid sekte luar teratas. Pemenang terus mempertahankan status murid inti sementara yang kalah secara otomatis akan tersingkir dan menjadi murid sekte luar. Grup pemenang harus terus berkompetisi dengan cara yang sama, hingga 3 besar lahir. 3 murid teratas akan melakukan duel dengan 3 murid terakhir di antara para murid elit. Pemenang akan maju menjadi murid elit, dan yang kalah menjadi murid inti. Sistem peringkat yang kejam, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda juga tidak akan berani mengendur sama sekali. Lengah saja sedikit, dan Anda akan dilampaui oleh orang lain. Bahkan murid inti tipe malas seperti Cheng Yu juga akan menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi. Atau akan datang suatu hari di mana mereka akan tersingkir. Jika Ye Yuan memenangkan babak ini lagi, dia akan masuk 50 besar. Jangan melihat bagaimana ada 200 murid inti. Semua yang bisa memenangkan 2 putaran berturut-turut dan masuk 50 besar semuanya adalah orang-orang yang tangguh. Orang yang mencoba memancing di perairan berlumpur pada dasarnya akan tersingkir di babak kedua meskipun mereka cukup beruntung untuk melewati babak pertama. Lawan Ye Yuan disebut Wang Dong, seorang seniman bela diri alam kondensasi roh tingkat ke-8. Yang Hao dari Pil Barracks juga berada di alam kondensasi roh tingkat ke-8. Tapi kekuatannya bahkan tidak layak disebut jika dibandingkan dengan Wang Dong. Kekuatan Wang Dong berada di tingkat atas di barak bumi. Selain alam kondensasi roh tingkat ke-9 dan ahli alam kondensasi roh tingkat ke-9 puncak, Wang Dong pada dasarnya dianggap yang terkuat. Di kompetisi akbar terakhir, Wang Dong mengalami kekalahan telak di babak kedua. Sekarang kekuatannya mengalami peningkatan substansial lainnya. Tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri dalam kompetisi besar ini adalah memasuki babak ketiga. Ketika dia melihat yang akan dilawannya adalah alam kondensasi roh tingkat ke-4, dia tidak bisa menahan perasaan sangat lega. Ini benar-benar hadiah dari surga. Kamu nomor 52. Wang Dong tiba-tiba teringat. Bukankah lawannya adalah nomor 52 yang pertama kali menang di babak pertama? Ye Yuan tahu apa yang dia pikirkan dan tidak bisa menahan tawa dan berkata, tentu saja. Kalau tidak, mengapa saya berdiri di sini? Wang Dong tidak dapat menahan keterkejutannya saat dia berkata, kekuatan alam kondensasi roh tingkat ke-4. Bagaimana Anda yang pertama melewati babak pertama? Untuk benar-benar menjadi lebih cepat daripada kakak senior Tian Yu. Lawanku baru saja bertarung denganku beberapa hari yang lalu. Dia tahu bahwa dia bukan tandinganku, jadi dia langsung mengaku kalah. Ye Yuan tidak menyembunyikannya dan menjawab dengan jujur. Jadi begitu. Kalau begitu keberuntunganmu benar-benar terlalu bagus. Menurutku lawanmu adalah salah satu dari sedikit yang paling lemah dari barak manusia, kan? Kalau tidak, dengan kekuatanmu, akan sangat sulit untuk menang. Wang Dong tanpa sadar menghela nafas secara emosional. Dia mendesah bahwa keberuntungan Ye Yuan baik dan juga keberuntungannya sendiri baik. Untuk bisa bertemu lawan seperti itu di babak kedua, bukankah ini kehendak surga? Wang Dong mau tidak mau berfantasi bahwa jika peruntungannya sedikit lebih baik dan lawan yang dia hadapi selama ronde ketiga sedikit lebih lemah darinya, mungkin dia bahkan bisa memasuki ronde keempat. Ini akan menjadi momen bersejarah dalam hidupnya. Nama Ye Yuan sudah tersebar luas di antara para tetua Aula Pil. Tapi di antara murid inti, dia sebenarnya tidak terlalu terkenal. Meskipun ada orang tua yang mencarinya tanpa henti beberapa hari ini, Ye Yuan tidak pernah menunjukkan wajahnya. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang benar-benar mengenali Ye Yuan di antara para murid inti. Tentu saja, bahkan jika Wang Dong mengenal Ye Yuan, itu tidak akan mempengaruhi penilaiannya terhadap kekuatan Ye Yuan. Sampah seperti Cheng Yu, Wang Dong bisa menyelesaikannya dengan satu tangan. Meskipun kekuatan saudara juniornya ini luar biasa dan bisa melintasi barisan untuk berperang, dia jelas masih sedikit terlalu terampil untuk mencoba melintasi 4 alam kecil untuk melawannya. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak mengetahui rencana kecil Wang Dong? Dia tidak membeberkannya dan hanya berkata sambil tersenyum, ya, keberuntungan memang tidak buruk. Pihak lain senang karena peruntungannya bagus. Bagaimana Ye Yuan tidak dipenuhi emosi dengan keberuntungannya juga? Ada sejumlah putaran untuk kompetisi besar sekte ini.
Lawan di belakang akan menjadi semakin kuat. Jika dia langsung bertemu dengan seorang ahli, kelelahannya akan sangat besar. Puncak alam kondensasi roh tingkat ke-9 dan lawan alam kondensasi kristal setengah langkah itu tidak mudah dikalahkan. Dan saat ini, tujuan Ye Yuan tidak lain adalah Tian Yu dan dua lainnya. Tepat pada saat ini, suara Penatua Feng bergema sekali lagi, putaran kedua dimulai sekarang. Ye Yuan dan Wang Dong saling memberi hormat. Babak kedua resmi dimulai. Setelah memberi hormat, Wang Dong tidak bergerak. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan murah hati, "Adik junior, bergeraklah dulu. Saya khawatir setelah saya bergerak, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi." Mungkin dia merasa agak kasihan karena menghadapi musuh yang begitu lemah. Wang Dong merasa bahwa Ye Yuan harus menyerang lebih dulu. Ye Yuan tidak menyangka Wang Dong begitu murah hati untuk memberikan inisiatif kepadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana ketika dia bertanya, "Kamu yakin?" Wang Dong mengangguk. "Tentu saja, aku, Wang Dong, tidak pernah menarik kata-kataku." Ye Yuan berkata dengan ragu, "Kalau begitu, aku tidak akan sopan." Saat suaranya jatuh, sosok Ye Yuan langsung berubah menjadi 9. Sikap 9 pedang. Ye Yuan berteriak ringan. 9 garis pedang terbang dengan tidak teratur dan langsung menuju Wang Dong. Wang Dong masih memiliki sikap seorang ahli pada awalnya, tetapi ketika dia melihat 9 sinar pedang menutupi langit dan bumi saat mereka terbang, dia segera berteriak dengan sedihnya. Jika dia mengambil inisiatif, dia masih bisa bergumul dengan Ye Yuan untuk sementara waktu. Tapi bagaimana Wang Dong bisa menangkal gerakan pembunuhan besar Ye Yuan dari posisi bertahan? Ketika Ye Yuan masih berada di alam ki esensi pada waktu itu, dia pernah menggunakan gerakan ini untuk memaksa Yuan Fei mundur. Sekarang Ye Yuan sudah berada di alam kondensasi roh tingkat keempat, bagaimana Wang Dong bisa bertahan melawan kekuatan serangan ini? Wang Dong menghindari 3 sinar pedang dan menggunakan senjatanya untuk memblokir 2 sinar pedang sebelum akhirnya terkena sinar pedang ke-6. Kemudian, sinar pedang ke-7, ke-8, dan ke-9 membuka luka di tubuhnya seperti mematahkan ranting mati dari pohon dengan mudah. Dampak yang sangat besar langsung mengirimnya terbang keluar dari platform. Jika bukan karena Ye Yuan menunjukkan belas kasihan, dia sudah menjadi mayat sekarang. Dalam sekejap, sejak Ye Yuan menyerang hingga Wang Dong terbang keluar, bahkan tidak ada waktu yang berlalu. Menghancurkan dengan satu pukulan. Kemenangan instan. Platform nomor 49, nomor 52 menang. Suara Penatua Feng adalah yang pertama terdengar lagi. Tidak mungkin. Siapa nomor 52 ini? Kenapa dia yang pertama menang lagi? Jika babak pertama adalah keberuntungan, lalu bagaimana kamu menjelaskan babak kedua? Dari mana nomor 52 yang tidak dikenal ini muncul? Terlalu aneh. Kakak senior Tian Yu dan kakak seniorita UR belum menang, dan nomor 52 ini sudah menang. Kemenangan Ye Yuan kembali menimbulkan kegemparan. Ekspresi Tian Yu turun sedikit, dan pedang di tangannya berakselerasi. Setelah 3 jurus, Tian Yu menerbangkan lawannya. Menang. Musuh Tian Yu di babak kedua adalah alam kondensasi roh tingkat ke-9. Kekuatannya cukup bagus. Dia secara paksa bertahan sampai pukulan ke-10 sebelum dikalahkan. Dibandingkan dengan kemenangan Ye Yuan dalam satu gerakan, dia secara alami jauh lebih lambat. Di platform nomor 2, siluet Anggun menari bersama angin. Tapi ketika dia mendengar suara Penatua Feng, gerakannya jelas tertinggal sesaat. Segera setelah itu, hanya untuk melihat sosok luwes itu mempercepat beberapa kali. Demikian pula, setelah 3 gerakan, Tang Yuer menang. Bab 260. Jika saja Elder Feng tidak mengumumkannya, semuanya akan baik-baik saja, tetapi karena dia melakukannya, itu menjadi tragedi bagi para murid yang sedang menantang 10 besar. Mendengar suara ini, kekuatan tempur 10 murid teratas melonjak secara vertikal seperti sedang menggunakan stimulan. Ini adalah putaran kedua. Lawan yang dihadapi oleh 10 besar tidak akan terlalu kuat. Begitu mereka meletus, bagaimana murid biasa bisa menahannya? Dengan hitungan 1 dan 2, mereka semua dikalahkan. Di platform nomor 1 dan platform nomor 2 yang berdekatan, Tang Yuer yang acuh tak acuh melakukan perjalanan langka ke platform nomor 1 dan mulai mengobrol dengan Tian Yu. Tian Yu, setelah babak pertama berakhir, kurasa aku melihatmu pergi dan melihat pertandingan lainnya. Tang Yuer selalu ingin mengungguli Tian Yu dan memandangnya sebagai satu-satunya saingannya. Oleh karena itu, dia tidak pernah memanggilnya kakak senior Tian Yu. Tian Yu saat ini sedang memulihkan diri dengan mata tertutup. Melihat Tang Yuer mengajukan pertanyaan, dia membuka matanya dan menatapnya, berkata dengan senyum tipis, nomor 52 adalah lawan yang menarik. Mungkin,
Dia akan menjadi kuda hitam terhebat dalam kompetisi akbar ini. Adik junior UR, kamu harus berhati-hati. Sejujurnya, Tian Yu awalnya masih sedikit memandang rendah Ye Yuan. Tetapi setelah mendengar bahwa Ye Yuan memahami bentuk dasar dari niat sebenarnya, penilaian yang merendahkan ini secara alami disingkirkan. Semua orang yang dapat memahami bentuk dasar dari niat sejati adalah para jenius yang luar biasa. Lebih jauh lagi, melintasi barisan untuk bertempur semudah makan dan minum setelah memahami maksud sebenarnya. Dia sudah belajar dari penatua Feng tentang lawan Ye Yuan di babak ini. Meski kekuatan Wang Dong tidak banyak, untuk langsung dikalahkan oleh Ye Yuan juga menunjukkan banyak kekurangan dari satu sisi. Ye Yuan benar-benar memiliki kualifikasi untuk duduk dan berdebat tentang Dao dengannya. Keterkejutan melintas di mata Tang Yuer. Dia belum pernah melihat Tian Yu dengan niat bertarung seperti itu. Bukankah itu berarti Tian Yu sangat menantikan untuk bertarung dengan nomor 52 yang misterius itu? Tapi, apakah ini mungkin? Semua orang jelas tentang kekuatan para murid sekte ini sejak lama. Mereka yang bisa muncul pasti sudah muncul. Mengapa mereka menunggu sampai hari ini? Mungkinkah nomor 52 ini baru? Dengan kekuatan dan status Tang Yuer, matanya akan selamanya terpaku pada posisi murid elit saja. Adapun murid apapun yang baru di sekte ini, dia bahkan tidak mau tahu. Dia secara alami tidak mengenal Ye Yuan dan Long Tang. Kecuali, bagaimana mungkin murid pendatang baru bisa menjadi tandingan Tian Yu? Jika seorang pemula itu adalah ahli alam formasi kristal setengah langkah, tidak mungkin baginya untuk tidak mendengarnya, bukan? Tian Yu tidak menguraikan kata-katanya, dan Tang Yuer tetap bingung. Kamu tahu identitas nomor 52 ini? Siapa dia? Tang Yu mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia dipanggil Ye Yuan. Adapun orang seperti apa dia, aku juga tidak yakin. Tapi aku yakin kamu dan aku akan segera mengetahuinya. Untuk dapat mengalahkan Wang Dong secara instan, dia mungkin menjadi musuh yang tangguh kita. Kata Tian Yu dengan dingin. Mata cantik Tang Yuer menjadi tajam saat dia menunjukkan tatapan takjub. Dia juga sebelumnya mencurigai apakah nomor 52 ini beruntung dan bertemu dengan pemula. Tang Yuer juga tahu nama Wang Dong. Kekuatannya luar biasa di antara alam kondensasi roh tingkat ke-8. Untuk dapat langsung mengalahkan Wang Dong, dia kemungkinan besar memiliki kekuatan untuk berbenturan dengannya. Baiklah, kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Sesuaikan kondisimu ke puncaknya. Kompetisi akbar ini akan lebih menarik daripada yang lainnya di masa lalu. Tian Yu berkata pada Tang Yuer dengan senyum tipis. Pada saat yang sama, banyak orang berspekulasi siapa nomor 52 ini. Beberapa orang yang kenal dengan Wang Dong mendatanginya. Wang Dong, aku ingat kamu nomor 49. Lalu apakah lawanmu nomor 52? Siapa nomor 52 ini, yang benar-benar menjadi orang pertama yang menang selama 2 putaran berturut-turut? Wang Dong memiliki wajah muram ketika dia berkata, bagaimana saya tahu siapa dia? Bagaimanapun, usianya tidak tua, lebih muda dari Anda dan saya. Seharusnya pendatang baru, tapi kekuatannya benar-benar hebat. Menurut pendapat saya, dia setidaknya bisa masuk 10 besar. Orang itu tampak tidak percaya ketika mendengar itu dan berkata, apakah kamu bercanda? Siapa yang bisa mengguncang posisi 10 besar? Kamu tidak sedang mencari-cari alasan kan? Wang Dong mencibir dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, perhatikan jika kamu tidak percaya. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya berdasarkan gerakan pamungkasnya, untuk langsung berubah menjadi 9 siluet dan melepaskan 9 sinar pedang, masing-masing lebih kuat dari yang lain. Hanya berdasarkan satu gerakan itu, dia juga bisa masuk 10 besar. Murid itu sangat terkejut ketika dia mendengar itu dan berkata, tidak mungkin. Sangat luar biasa, mungkinkah itu ahli alam formasi kristal setengah langkah yang baru muncul? Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Dia hanya berada di alam kondensasi roh tingkat keempat. Murid itu tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar itu dan berkata, Wang Dong, apakah dia memukul otakmu? Apakah kamu kalah dari alam kondensasi roh tingkat keempat? Dan kamu bahkan mengatakan bahwa dia bisa masuk 10 besar. Sudut mulut Wang Dong berkedut, tetapi dia berkata dengan nada menghina, bukankah kamu juga kalah di babak kedua? Karena kamu tidak melakukan apa-apa, ikuti aku untuk menonton pertandingan nomor 52 itu dan kamu akan lihat. Karena itu, murid itu menjadi semakin ingin tahu dan secara alami tidak akan menolak. Oleh karena itu, dia pergi mencari platform kompetisi Ye Yuan bersama dengan Wang Dong. Peserta babak ketiga menyisakan 25 orang, dari 50 peserta di babak kedua. Jika bisa melewati babak ketiga, maka mereka bisa dianggap masuk peringkat 25 teratas.
Meskipun ada beberapa yang kadang-kadang agak beruntung sebelumnya dan menghadapi lawan yang lebih lemah, setelah 2 putaran penyaringan, para murid yang memasuki putaran ketiga semuanya cukup kuat. Bahkan jika ada orang-orang dengan kekuatan yang lebih lemah yang cukup beruntung untuk melewati 2 putaran, kemungkinan untuk melewati putaran ketiga lagi hampir nihil. Babak ketiga ini sebenarnya adalah garis pemisah. Untuk dapat melewati babak ketiga berarti mereka termasuk eselon teratas di antara para murid inti. Sementara murid lain tidak kalah menonjol, dibandingkan dengan murid yang lolos putaran ketiga, perbedaannya menjadi sangat jelas. Setelah 2 putaran penyaringan, banyak murid yang dikalahkan tidak perlu lagi mengikuti pertandingan. Cukup banyak dari mereka yang berkumpul di beberapa platform populer untuk menyaksikan pertandingan yang akan datang. Dan saat ini, platform tempat Ye Yuan akan memulai pertandingannya sudah dikelilingi oleh banyak murid. Ini membuatnya agak bingung. Ye Yuan berpikir bahwa platform yang paling populer adalah milik Tian Yu. Mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di sisinya? Mungkinkah lawannya sangat populer, itu sebabnya bisa menarik semua orang untuk menonton. Ngomong-ngomong, lawan Ye Yuan di babak ini adalah nomor 14. Itu pasti musuh yang sangat kuat. Hei, apakah kalian mendengar? Nomor 52 ini adalah murid pendatang baru yang merebut poin Cheng Yu tepat setelah memasuki sekte. Dia disebut Ye Yuan. Aku juga mendengarnya. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa alam kondensasi roh tingkat keempat benar-benar bisa melewati 2 putaran berturut-turut. Selanjutnya, menjadi yang pertama menang. Orang ini benar-benar sesat. Cih, masih alam kondensasi roh tingkat keempat. Dia dulu adalah alam kondensasi roh tingkat kedua. Apakah kamu belum tahu? Setelah dia merebut poin Cheng Yu, dia pergi ke ruang kultivasi tingkat A untuk memasuki pengasingan selama 5 hari. Setelah dia keluar, dia menerobos 2 tingkat ke alam kondensasi roh tingkat keempat. Apa, benar-benar ada hal seperti itu? Luar biasa, benar-benar luar biasa. Aku tidak mengira monster seperti itu benar-benar memasuki sekte kali ini. Bagaimana kita akan bertahan? Tapi, bahkan jika dia menerobos ke alam kondensasi roh tingkat keempat, bagaimana mungkin untuk menyelesaikan 2 putaran berturut-turut dengan kekuatan seperti itu? Selain itu, menjadi yang pertama menang. Hehe. Bukankah kita berkompetisi sebelumnya? Sekarang, aku ingin melihat baik-baik di area mana nomor 52 ini mengungguli yang lain. Apakah kamu tahu siapa lawannya kali ini? Siapa? Lawan ini, nomor 14, adalah sosok nomor 1 di barak bumi, Zhang Jing. Bab 261. Jangan melihat bagaimana Cheng Cheng dan Qiu Peng seringkali membuat keributan besar. Zhang Jing duduk kokoh di kursi teratas barak bumi sepanjang waktu. Zhang Jing juga murid yang mengatur agar Ye Yuan tinggal di barak bumi pada hari dia memasuki sekte tersebut. Ketika Ye Yuan melihat Zhang Jing di platform, dia tanpa sadar tercengang. Zhang Jing juga sama terkejutnya saat melihat Ye Yuan. Keduanya saling menatap tanpa berkata-kata. Setelah beberapa saat, Zhang Jing menatap Ye Yuan dengan senyum pahit dan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka nomor 52 yang misterius itu benar-benar kamu." Apa maksudmu? Kapan aku menjadi si misterius nomor 52? Ye Yuan merasa bingung setelah mendengarkan kata-kata Zhang Jing. Zhang Jing tercengang dan berkata, "Kamu sudah menjadi titik fokus semua orang setelah 2 putaran kompetisi. Apakah kamu tidak tahu itu? Lihatlah semua senior dan junior di bawah platform. Kupikir mereka datang ke sini untuk kakak senior Sang." Ye Yuan berkata tanpa daya. Kenapa mereka? Di kompetisi sebelumnya, selalu platform nomor 1 yang menang lebih dulu. Tapi kamu memenangkan 2 putaran sebelumnya di menit pertama. Sulit bagi orang lain untuk tidak memperhatikan. Zhang Jing menghela nafas dengan kagum. Zhang Jing tidak pernah membayangkan bahwa nomor 52 yang misterius ini sebenarnya adalah Ye Yuan. Selanjutnya, Ye Yuan hanya berada di alam kondensasi roh tingkat keempat saat ini. Untuk benar-benar bisa menang dengan mudah di 2 ronde sebelumnya, seberapa besar kekuatannya? Meskipun dia 5 alam kecil lebih tinggi dari Ye Yuan, Zhang Jing tanpa sadar menjadi agak bersalah. Memikirkan kembali bagaimana dia masih merasa lebih unggul di depan Ye Yuan, sungguh menggelikan memikirkannya sekarang. Namun, Zhang Jing juga orang yang murah hati. Dia merasa nyaman dengan sangat cepat. Mengingat tindakan kakak senior Mo saat itu, dia benar-benar memperhatikan bahwa ada beberapa kelainan. Kemungkinan besar, senior Mo sudah tahu pada saat itu bahwa kekuatan Ye Yuan mungkin sudah mencapai tingkat barak surga, kan? Kalau tidak, mengapa dia ragu di mana menempatkan Ye Yuan? Namun, bukankah itu berarti bahwa ketika Ye Yuan berada di alam kondensasi roh tingkat kedua, dia sudah bukan tandingannya?
Ini, benar-benar sesuatu yang membuat orang sengsara. Mendengarkan Zhang Jing, Ye Yuan menyadari. Jadi begitu, saya pikir kakak senior Zhang memiliki hubungan baik dengan orang-orang dan mereka datang untuk menonton kakak senior Zhang. Haha, adik junior Ye menggodaku. Bagaimana aku bisa memiliki kemampuan seperti itu? Sebenarnya, di kompetisi sebelumnya, tempat yang paling banyak dikunjungi orang adalah platform Junior Apprentice Sister Tang Yuer. Tapi kerumunan di bawah platform kita ini sepertinya akan melampaui waktunya, Zhang Jing juga berkata sambil tersenyum. Di dalam sekte, yang mencapai pertama adalah para master. Meskipun Zhang Jing lebih tua dari Tang Yuer, kekuatannya jauh lebih buruk. Oleh karena itu, dia juga menyebut pihak lain sebagai kakak senior. Ye Yuan terkekeh ketika mendengar itu dan berkata, saya harap kakak seniorita Tang Yuer tidak menyalahkan saya karena merebut pusat perhatiannya. Sambil berbicara, babak ketiga resmi dimulai. Setelah kedua belah pihak memberi hormat, Zhang Jing berkata, ketika saya melihat adik junior Ye saat itu, saya benar-benar salah menilai, ternyata kekuatan junior sebenarnya sangat hebat. Namun, saya akan melakukan yang terbaik nanti. Saya harap adik junior kamu tidak akan pelit dengan bimbingan. Ye Yuan secara alami sangat berharap untuk ini. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak berani. Adik junior ini jelas akan berusaha sekuat tenaga. Silakan, pasangan itu masing-masing memberi isyarat untuk memulai saat aura mereka tiba-tiba naik. Lolongan yang jernih ungu, pedang di tangan Zhang Jing bergetar hebat dan mengeluarkan gelombang tangisan pelan. Ki pedang biru yang tak terhitung jumlahnya terbentang, langsung menuju ke Ye Yuan. Segera, itu adalah gerakan yang sangat sengit dan tajam. Tidak mungkin, kakak senior Zhang segera melepaskan lolongan yang jernih ungu. Bukankah ini terlalu menggelikan? Pertempuran yang sangat tajam dan mematikan, apakah kakak senior Zhang sudah melatih lolongan yang jernih ungu hingga mencapai tahap alam lingkaran besar? Lolongan yang jernih ungu adalah gerakan yang sangat dahsyat di lapisan kedua Azure Deeper Purple yang Sword Art. Kakak senior Zhang ternyata sudah melatihnya hingga mencapai tahap alam lingkaran besar tanpa sepengetahuan siapapun. Sungguh pantas menjadi peringkat teratas di barak bumi. Hanya berdasarkan gerakan ini, kakak senior Zhang mungkin bisa masuk ke dalam 10 besar dan menjadi murid Heaven Barracks. Hehe, itu benar-benar sulit untuk dikatakan. Kelompok orang aneh di Heaven Barracks tidak bisa diukur dengan akal sehat, kakak senior Zhang sudah meningkat, tapi apakah mereka akan tetap stagnan? Sekarang kamu menyebutkannya, kamu benar. Namun, apakah nomor 52 bisa menerima lolongan yang jernih ungu ini? Ini, mungkin akan sulit. Nomor 52 luar biasa, tapi baik kamu maupun aku tahu kekuatan dari lolongan yang jernih ungu tahap alam lingkaran besar ini. Kemungkinan besar, bahkan kelompok yang aneh di 10 besar akan kesulitan menghadapinya. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan menghadapi gerakan pedang senja Azure di Purple Yang. Dia langsung memahami niat pedang di Jalan 9 Surga, yang setara dengan pemahaman menyeluruh terhadap seni pedang ini. Dia tidak perlu menukar metode kultivasi di sekte. Sebenarnya, seni pedang Azure di Purple yang adalah serangkaian metode kultivasi. Ini mencakup banyak teknik bela diri di dalamnya. Seni pedang Azure di Purple yang dimiliki oleh Sekte Awan Tenang terdiri dari 4 lapisan. Setiap lapisan sesuai dengan ranah besar. Dan beberapa set keterampilan bela diri pedang termasuk dalam setiap lapisan metode kultivasi. Lolongan yang jernih ungu ini adalah teknik bela diri yang sangat kuat dalam lapisan kedua. Tingkat kesulitannya tinggi, dan kekuatannya luar biasa. Bisa melatih teknik bela diri ini sampai tahap lingkaran besar menunjukkan kekuatan luar biasa dari Zhang Jing. Namun, masih kurang untuk menggunakan gerakan ini untuk menghadapi Ye Yuan. Meskipun ranah Ye Yuan jauh lebih rendah dari Zhang Jing, ketika berbicara tentang pemahaman terhadap niat pedang Azure di Purple Yang, Zhang Jing bahkan tidak bisa mengejar Ye Yuan. Pedang terakhir di Jalan 9 Surga itu adalah pemahaman penuh yang Yu Uya miliki terhadap niat pedang Azure di Purple Yang. Ye Yuan sepenuhnya memahami pedang itu berarti dia sudah berdiri di ketinggian yang sama dengan Yu Uya dalam hal memahami niat pedang ini. Gerakan lolongan yang jernih ungu dari Zhang Jing ini paling banyak merupakan standar dari 10% pertama dari 333 langkah terakhir di Jalan 9 Surga. Perbedaan dengan gerakan pedang terakhir terlalu jauh. Tentu saja, keuntungan Zhang Jing adalah wilayah kultivasinya. Melepaskan gerakan pedang dengan kekuatan alam kondensasi roh tingkat ke-9, bahkan jika itu adalah gerakan seperti sampah, kerusakan pada alam kondensasi roh tingkat ke-4 juga akan sangat besar, apalagi fakta bahwa seni pedang Azure di Purple yang sendiri sangat kuat. Sekarang, itu hanya untuk melihat Ye Yuan berputar dan menyapu pedangnya secara horizontal. Apa yang dilepaskan bukanlah satu sinar pedang, tetapi sinar pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya.
Di udara, sinar ki pedang biru berbenturan dengan ki pedang kuning samar. Setelah setiap pukulan pedang ki bertabrakan, itu tidak akan berubah menjadi apa-apa. Setelah beberapa napas, tidak satu pun dari ki pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh Zhang Jing benar-benar melewati ki pedang Ye Yuan untuk mencapai Ye Yuan. Ya Tuhan, ya Tuhan, bagaimana dia melakukannya? Nomor 52 hanya melepaskan satu serangan pedang. Lolongan yang jernih ungu hancur begitu saja. Terlalu tak terbayangkan. Apa kau melihatnya? Serangan pedang dari nomor 52 bahkan bukan teknik apapun. Itu hanya tebasan sederhana. Tapi bagaimana serangan pedang itu bisa menghasilkan begitu banyak ki pedang? Ah, aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Nomor 52 ini terlalu sesat. Lolongan yang jernih ungu berada di peringkat ketiga di antara semua gerakan di lapisan kedua, dan itu sebenarnya dipecahkan oleh dia dengan mudah. Bab 262. Cahaya ungu Azure Frost. Di platform nomor 1, Tian Yu berteriak pelan, dan lawannya dikalahkan. Babak ketiga, pengumuman pemenang nomor 1 akhirnya yang pertama terdengar. Kecuali, sudah tidak ada yang memperhatikan hal-hal seperti itu. Bahkan Tian Yu sendiri sedang tidak ingin mendengarkan suara ini. Dia berjalan langsung menuruni platform dan menuju ke platform tempat Ye Yuan dan Zhang Jing berhadapan. Dansa Ponik 9 Surga. Di platform nomor 2, Tang Yuer juga berteriak. Sutra merah di tangannya mengikat musuhnya dengan cara yang aneh, mengalahkannya dengan mudah. Hal yang sama terjadi pada banyak murid yang berada di peringkat 10 besar. Mereka semua ingin buru-buru menonton platform tempat nomor 52 berada. Dewa macam apa si misterius nomor 52 ini? Pada saat ini, kompetisi untuk murid elit juga mencapai tahap yang sangat panas. Jumlah murid elit selamanya tetap seperti murid inti. Kecuali, hanya ada 20 murid elit setiap saat. 20 orang ini bisa dikatakan sebagai harapan masa depan sekte tersebut. Persaingan untuk murid elit berbeda dari murid inti. Setiap kompetisi besar, mereka semua bertarung dalam pertempuran berputar. 20 orang, itu juga berarti bahwa setiap orang harus mengalami 19 pertempuran yang berulang. Siapapun yang memenangkan pertandingan paling banyak pada akhirnya akan menjadi peringkat 1. Dan orang-orang di peringkat 3 terbawah harus menjalani pertandingan final dengan 3 murid inti teratas untuk menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang pergi. Di platform nomor 3, seorang pemuda yang mengenakan pakaian bela diri melepaskan serangkaian siluet kepalan tangan, mengalahkan lawannya sampai dia hanya bisa menangkis pukulan dan tanpa kekuatan sedikit pun untuk membalas. Hanya untuk melihatnya menarik momentum tinjunya dan berteriak rendah, tinju tiran tanpa batas. Hanya untuk mendengar ledakan, lawannya terlempar keluar dari platform. Kakak senior Wu Jiu, seni tinjumu benar-benar menjadi semakin kuat. Benar-benar sempurna. Pemuda yang dikalahkan menggerutu. Ketika dia berada di platform sebelumnya, kakak senior Wu Jiu itu sangat tirani dengan aura yang meremehkan semua kehidupan. Namun saat ini, kakak senior Wu Jiu terlihat seperti anak laki-laki tetangga yang lemah. Perbedaannya sangat besar, sulit bagi orang lain untuk percaya bahwa mereka adalah orang yang sama. Kakak senior Wu Jiu ini bernama Ti Wu Jiu, pemimpin yang pantas bagi murid elit. Biasanya, orang ini sangat mudah bergaul. Dia tidak memperlihatkan sikap superioritas seorang senior. Murid-murid yang tidak mengenalnya sama sekali tidak dapat membayangkan bahwa dia adalah pemimpin dari murid-murid elit. Namun begitu pertempuran dimulai, Ti Wu Jiu seolah-olah dirasuki oleh dewa perang, menjadi liar dan kejam terhadap lawannya sampai mereka tidak bisa lagi menahan napas mereka. Dari awal kompetisi akbar hingga sekarang, lebih dari separuh pertandingan untuk para murid elit telah berlalu. Ti Wu Jiu adalah nomor 1 dalam hal hasil pertarungan dengan kemenangan penuh. Pada kenyataannya, ini seperti genesis biasa baginya. Orang yang bertarung dengannya barusan bernama Cheng Wu. Kekuatannya agak kurang di antara para murid elit. Sekarang dia kalah dalam pertempuran berulang kali hari ini, kecuali tidak ada kecelakaan, dia harus menjadi salah satu dari 3 posisi terbawah. Melihat Cheng Wu menggerutu, Ti Wu Jiu tersenyum hangat dan berkata, bagaimana bisa ada seni tinju yang sempurna? Hanya saja kamu tidak menemukannya. Jika itu adalah kakak senior Mo atau kakak senior Xin, seni tinjuku ini akan penuh dengan kekurangan. Sudut mulut Cheng Wu berkedut sedikit ketika dia berkata, mereka berdua adalah murid pribadi yang memasuki sekte jauh lebih awal dari kakak senior Wu Jiu. Di masa depan, prestasi kakak senior Wu Jiu pasti tidak akan berada di bawah mereka. Selanjutnya, kakak senior Wu Jiu menginjak dao menggunakan seni tinju. Untuk memiliki prestasi seperti itu benar-benar sulit didapat. Mo Yuntian, Xin Lai, orang-orang ini diterima sebagai murid pribadi oleh kepala aula.
Meskipun gelar mereka masih murid, mereka sebenarnya tidak perlu lagi berpartisipasi dalam kompetisi antar murid. Apa yang harus dilakukan oleh murid pribadi adalah mengikuti guru mereka untuk berkultivasi, dan mereka sering dikirim untuk melakukan beberapa misi. Dan status mereka di sekte sebenarnya tidak kalah dengan sesepuh biasa. Tiu Jiu terkekeh dan tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, "Wu kecil, kamu sepertinya sedikit malas akhir-akhir ini. Kamu benar-benar kalah dalam begitu banyak pertandingan kompetisi akbar ini." Cheng Wu memiliki wajah pahit ketika mendengar itu dan berkata, Kakak senior Wu Jiu, ini benar-benar bukan karena aku malas, tetapi karena kalian semua meningkat terlalu cepat. Aku sudah tidak bisa mengikuti jejakmu. Aku tidak akan berbicara tentang itu lagi. Senior Wu Jiu, kebetulan ada waktu bagi kita sekarang, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk menemani saya ke area murid inti untuk melihat dan mengintai musuh? Saya ingin melihat sejauh mana Tian Yu bocah itu telah meningkat. Tiu Jiu memiliki temperamen yang lembut dan tidak menolak. Dia menganggukkan kepalanya dan pergi bersama Cheng Wu ke area murid inti. Ada apa? Jangan bilang semuanya sudah berakhir. Kemana semua orang pergi? Cheng Wu datang untuk melihatnya. Semua platform kosong, hanya tersisa satu platform yang penuh dengan orang di bawahnya. Itu benar-benar memberi orang perasaan seperti gang kosong. Agak aneh. Siapa yang bertarung di platform itu? Mengapa ada begitu banyak penonton? Tiu Jiu juga penasaran. Ayo pergi dan lihat juga, kata Cheng Wu. Saat keduanya mendekat, tatapan Tiu Jiu tanpa sadar berubah menjadi tajam. Di platform, cahaya pedang terpancar saat pedang Qi menjadi liar. Seorang pemuda yang terlihat sangat asing terkunci dalam pertempuran dengan Zhang Jing dari barak bumi. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa pemuda itu sebenarnya hanya berada di alam kondensasi roh tingkat keempat. Tapi pencapaiannya dalam seni pedang begitu hebat sehingga membuat orang terkagum-kagum. Untuk dapat bertarung begitu sengit sebagai alam kondensasi roh tingkat keempat melawan puncak alam kondensasi roh tingkat ke-9 menunjukkan kekuatan pemuda ini. Kapan pemuda aneh seperti itu muncul di sekte awan tenang? Kakak senior Wu Jiu, cepat lihat, Tian Yu juga menonton pertarungan. Tang Yuer dan Luo Cheng Feng juga. Mereka semua benar-benar menonton kompetisi pemuda ini. Cheng Wu berseru kaget seperti dia menemukan benua baru. Tiu Jiu mengangguk dan berkata, "Aku ingin tahu siapa pemuda ini." Alam kondensasi roh tingkat keempat benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu. Orang-orang di bawah panggung sudah lama terpesona menonton. Ye Yuan dan Zhang Jing sudah bertarung selama lebih dari 100 ronde dan belum menentukan pemenangnya. Pemahaman Ye Yuan terhadap niat pedang membuat semua orang merasa sangat malu dengan ketidakmampuan mereka. Tidak peduli seberapa tak terduga gerakan pedang yang dilepaskan Zhang Jing, Ye Yuan dapat dengan mudah menyelesaikannya. Namun, kekuatan Zhang Jing juga sangat kuat. Ye Yuan mengambil kesempatan di antaranya untuk menampilkan jurus 9 pedang. Kecuali, saat itu terlalu terburu-buru. Kekuatan jurus 9 pedang tidak mencapai hasil yang paling ideal. Zhang Jing sebenarnya nyaris menghindari 9 garis cahaya pedang. Setelah itu, Zhang Jing mengeluarkan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Sejak saat itu, dia sangat berhati-hati dan sama sekali tidak memberi Ye Yuan kesempatan untuk menunjukkan posisi 9 pedang. Saat ini, penampilan kuat Zhang Jing ditampilkan secara keseluruhan. Ye Yuan tidak dapat menemukan kesempatan sama sekali. Sama seperti ini, kedua belah pihak tenggelam dalam pertukaran sengit. Semua serangan Zhang Jing sama sekali tidak berpengaruh, tapi dia juga tidak memberi Ye Yuan kesempatan untuk menyerang. Kedua orang itu benar-benar bertarung sampai sekarang seperti ini. Semua pertandingan sudah berakhir, hanya menyisakan pertandingan ini. Namun, penonton di bawah panggung sama sekali tidak kesal. Mayoritas dari mereka mengolah seni pedang Azure di Purple yang tidak lengkap dan sangat peka terhadap niat pedang. Dari awal pertempuran hingga sekarang, menyaksikan niat pedang Ye Yuan yang luar biasa mendalam, semua orang merasa bahwa mereka menuai banyak manfaat. Niat pedang Ye Yuan awalnya berisi niat pedang Azure di Purple yang di dalamnya. Meskipun murid-murid ini merasa itu sangat muskil, mereka kurang lebih dapat memahami beberapa hal. Bab 263. Tian Yu, apakah nomor 52 ini menggunakan seni pedang Azure di Purple yang? Mengapa terlihat seperti itu, padahal sebenarnya tidak begitu? Wajah cantik Tang Yuer penuh keraguan. Mata Tian Yu dipenuhi dengan keterkejutan saat ini. Dalam hal pemahaman terhadap seni pedang Azure di Purple yang, dia tidak ada bandingannya di antara generasi muda. Meskipun Tiu Jiu menduduki peringkat 1 di antara murid elit, spesialisasinya adalah teknik kepalan tangan, dan bukan fondasi sekte, seni pedang Azure di Purple yang.
Dalam hal keterampilan kultivasi ini, Tian Yu adalah nomor satu sejak kembali dari Jalan Sembilan Surga. Hanya saja karena keterbatasan ranah kultivasi, kekuatannya belum bisa dibandingkan dengan murid elit. Kecuali, ketika dia melihat wajah Ye Yuan dan Zhang Jing, dia benar-benar memiliki sensasi yang sangat mendalam. Sensasi semacam itu seolah-olah dia menghadapi pedang terakhir di Jalan Sembilan Surga. Tidak, itu terlihat lebih dalam dari pedang itu. Mungkinkah ini berjalan dengan susah payah di jalanmu sendiri yang dimaksud Ye Yuan? Tian Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa pemahamannya tentang seni pedang Azure Deeper Purple yang telah mencapai tahap sampai di ujung jarinya. Sejak dia mulai bertarung dengan Zhang Jing sampai sekarang, dia bahkan tidak menggunakan gerakan apapun, tetapi itu adalah gerakan kemenangan tanpa bentuk. Bagaimana dia dibandingkan denganmu? Tanya Tang Yuer. Tang Yuer bukan seorang kultivatir pedang dan tidak terlalu peka terhadap niat pedang. Tian Yu tersenyum pahit dan berkata, tidak ada cara untuk membandingkan. Tang Yuer tidak memperhatikan ekspresi Tian Yu dan berkata dengan lega, itulah yang saya katakan. Bagaimana mungkin alam kondensasi roh tingkat keempat bisa menjadi pesaing Anda? Zhang Jing dan dia cukup seimbang, tapi tidak ada apa-apa jika dibandingkan dengan Anda. Bagi anak surga yang bangga, ketakutan terbesar mereka tidak lebih dari digantikan oleh pendatang baru seperti Ye Yuan yang tiba-tiba muncul. Bahkan wanita cantik seperti Tang Yuer tidak tahan terhadapnya. Untuk para jenius seperti Tian Yu dan Tang Yuer, hanya mereka yang mengungguli yang lain. Sejak kapan mereka dikalahkan oleh orang lain? Sekarang nomor 52 yang misterius tiba-tiba muncul, dampaknya terhadap mereka sangat besar. Secara naluriah, Tang Yuer tidak berharap Ye Yuan bisa mengungguli dia. Bahkan jika dia dilampaui, setidaknya harus setelah beberapa waktu kemudian. Ye Yuan hanya berada di alam kondensasi roh tingkat keempat. Dilampaui olehnya seperti ini di kompetisi akbar pertama setelah dia memasuki sekte itu terlalu memalukan. Ini bukan karena Tang Yuer berpikiran sempit tetapi karena sifat manusia. Bukan hanya dia, tapi Tian Yu, Luo Chengfeng, dan yang lainnya sebenarnya juga memiliki mentalitas ini. Kalau tidak, mengapa mereka berpikir untuk menyelesaikan pertandingan mereka sendiri untuk datang dan menonton pertarungan? Tian Yu tertegun, lalu tertawa masam dan berkata, bukan itu. Pemahaman Ye Yuan tentang pedang Dao jauh lebih kuat dariku. Jangan lihat bagaimana aku lebih kuat dari Zhang Jing, jika itu aku di platform itu kan sekarang, situasi pertempuran tidak akan lebih baik darinya. Mata Tang Yuer melebar saat dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Kamu jelas jauh lebih kuat dari Zhang Jing. Maksud Tang Yuer adalah bahwa kekuatan Ye Yuan dan Zhang Jing kira-kira sama sedangkan Tian Yu jauh lebih kuat daripada Zhang Jing. Dalam hal ini, kekuatan Tian Yu secara alami jauh lebih kuat daripada kekuatan Ye Yuan. Tian Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Yuan dapat melawan Zhang Jing untuk seri sebagai alam kondensasi roh tingkat keempat, menurutmu mengapa demikian? Tang Yuer memikirkannya dan berkata, seharusnya niat pedangnya, kan? Tian Yu mengangguk dan berkata, aku lebih kuat dari Zhang Jing karena pemahamanku terhadap seni pedang Azure Deeper Purple yang lebih dalam darinya. Tapi pemahaman Ye Yuan terhadap niat pedang jauh lebih kuat dariku. Terlepas dari gerakan pedang apa yang aku gunakan, itu akan dengan mudah diselesaikan olehnya. Bagaimana cara bertarung seperti ini bisa seimbang denganku? Tang Yuer berkata dengan enggan, bukankah itu berarti bahwa setiap orang yang mengembangkan pedang Dao di sekte bukanlah tandingannya? Tian Yu berkata, setidaknya di antara para murid, begitulah. Ini, bagaimana mungkin? Aku tidak percaya, aku harus mengalahkannya. Tang Yuer menolak untuk mengakui kekalahan. Tian Yu terkekeh dan tidak banyak bicara. Sejujurnya, Tian Yu juga sangat menantikan bentrokan antara Tang Yuer dan Ye Yuan. Tang Yuer tidak mengolah pedang Dao. Tidak peduli seberapa kuat niat pedang Ye Yuan, itu tidak dapat mempengaruhi kinerja Tang Yuer. Tang Yuer memiliki setengah langkah kekuatan alam formasi kristal. Bagaimana seharusnya Ye Yuan menyelesaikannya? Di platform, pertarungan Ye Yuan dan Zhang Jing telah berkembang ke tahap yang sangat panas. Zhang Jing tiba-tiba mencabut pedangnya dan berdiri di sana, berkata kepada Ye Yuan. Tunggu, Ye Yuan juga berhenti dan berkata, bimbingan apa yang dimiliki kakak senior Zhang? Zhang Jing tertawa dengan tenang dan berkata, aku tidak berpikir bahwa pencapaian pedang Dao adik Ye sebenarnya begitu hebat. Zhang Jing mengaku kalah. Selanjutnya, aku akan melepaskan pedang terkuatku. Jika adik muda Ye dapat menerimanya, maka Zhang ini akan langsung menyerah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, silakan, kakak senior Zhang. Zhang Jing menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat pedang di tangannya. Tiba-tiba,
Petir ungu melintas di sekitar pedang Zhang Jing. Aura yang sangat kuat keluar. Ini petir ungu Azure yang membeku. Kakak senior Zhang menguasai petir ungu Azure yang membeku, seseorang di bawah panggung berkata dengan gelisah. Ini adalah langkah terkuat kedua di lapisan kedua. Sangat sedikit orang di sekte ini yang bisa memahaminya. Kakak senior Zhang yang telah memahami gerakan ini, seharusnya menembus 10 besar kali ini. Tapi, apakah langkah ini efektif melawan nomor 52? Petik 2 petik 2. Kebisuan kolektif. Seni pedang Ye Yuan yang mengangkat yang berat seolah ringan sudah mengguncang hati semua orang. Durasi pertempuran yang begitu lama, Ye Yuan memberi semua orang perasaan bahwa dia bisa mematahkan segala jenis gerakan pedang apapun yang terjadi. Dia tak terkalahkan. Petir ungu Azure Frost. Zhang Jing menangis pelan. Petir berwarna ungu bercampur dengan sinar pedang berwarna biru yang ditembakkan ke arah Ye Yuan. Tapi apa yang disebut jurus terkuat di mulut Zhang Jing benar-benar tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Ye Yuan. Semua gerakan pedang Azure di Purple yang Sword Art tidak efektif untuk Ye Yuan. Kecuali jika mereka seperti Mo Yuntian, seorang seniman bela diri yang merupakan ranah utama lebih tinggi dari Ye Yuan. Dengan begitu, mereka bisa menggunakan kekuatan mutlak untuk menghancurkan Ye Yuan. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan melakukan gerakan menusuk langsung, menerima serangan ini secara langsung. Di bawah tatapan tercengang semua orang, petir ungu yang ganas dan ki pedang biru memasuki ujung pedang Ye Yuan dan menghilang. Langkah terkuat sebenarnya bahkan tidak menggerakkan satu gelombang pun. Zhang Jing tidak sesedih yang dibayangkan. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku kalah." Ye Yuan berseri-seri dan berkata, "Terima kasih telah memberi jalan, kakak senior Zhang." Tidak sama sekali. Aku tidak memberi jalan sama sekali. Aku sudah melepaskan semua yang aku miliki tetapi tidak bisa melakukan apapun untukmu. Jika alam kultivasi kita setingkat, kurasa aku juga akan langsung dikalahkan. Aku benar-benar tidak menyangka adik junior Ye itu sebenarnya sangat tangguh. Zhang Jing berkata dengan desahan yang agak emosional. Ye Yuan tersenyum tetapi tidak menindaklanjuti. Ye Yuan tidak akan terlalu sombong, tapi juga tidak akan merendahkan dirinya secara berlebihan. Jika alam mereka serupa, dia bisa dengan mudah mengalahkan Zhang Jing secara instan. Tapi Ye Yuan secara alami tidak akan membual tentang hal seperti itu. Aku mendapat banyak keuntungan selama pertempuran ini. Aku akan memasuki pengasingan tertutup sementara sensasi dari pertempuran sebelumnya masih ada. Adik junior Ye, aku berharap yang terbaik untukmu dalam pertandinganmu di belakang. Selamat tinggal. Selesai, Zhang Jing pergi melayang tanpa menoleh ke belakang. Platform nomor 13, nomor 52 menang. Suara Penatua Feng tiba-tiba terdengar, menghancurkan pemandangan sunyi yang mati itu. Tiu Jiu memandangi sosok di platform dan berkata kepada Cheng Wu sambil menyeringai, sepertinya ada lawan menarik lainnya dalam kompetisi akbar ini. Cheng Wu menarik wajah pahit dan berkata, bagaimana ini menarik? Mengapa semakin banyak orang aneh? Bab 264. Dari mana nomor 52 ini muncul? Seni pedangnya benar-benar berada di puncak kesempurnaan. Bukan begitu. Magang senior Brother Zhang bahkan menggunakan petir ungu Azure Frost, tapi itu sama sekali tidak berguna melawan nomor 52. Kudengar dia baru saja naik dari dunia sekuler. Bagaimana mungkin tanah duniawi itu melahirkan orang aneh seperti itu? Aku dengar dia belum genap 16 tahun. Bahkan jika dia memperoleh pencerahan Dao di dalam rahim ibunya, juga tidak mungkin mencapai tingkat seperti itu, kan? Ye Yuan mengalahkan Zhang Jing menyebabkan keributan besar di antara para murid sekte. Nama Ye Yuan sangat cepat dikenal oleh semua murid. Cheng Cheng juga melihat pertandingan antara Ye Yuan dan Zhang Jing. Dia senang karena dia tidak mencari masalah dengan Ye Yuan saat itu. Kalau tidak, dia akan kehilangan banyak muka. Dia hanya tahu sekarang bahwa Ye Yuan mengajari adiknya pelajaran bahkan tidak dihitung sebagai hidangan pembuka. Kekuatan Ye Yuan bisa membidik 3 besar. Cheng Cheng juga seorang kultivator pedang. Dia sangat menyadari kehebatan pedang Dao Ye Yuan. Bahkan jika Tian Yu di atas sana, dia mungkin tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jika bukan karena Cheng Cheng melewati babak ketiga, dia juga ingin memasuki pengasingan seperti yang dilakukan Zhang Jing. Cheng Cheng percaya bahwa ada cukup banyak orang yang berpikiran sama dengannya. Di antara mereka bahkan termasuk Tian Yu. Ye Yuan tidak membiarkan riak apapun muncul di pikirannya karena menjadi seorang selebriti. Karena hal ini tidak layak disebut kepadanya. Dengan bakatnya, jika dia bahkan tidak bisa menarik perhatian orang-orang di sekte kecil alam bawah, maka itu akan menjadi kegagalan besar.
Lawan Ye Yuan di babak keempat masih merupakan murid kultivator pedang. Kekuatan murid itu jauh lebih lemah dari Zhang Jing. Hasilnya tidak perlu dikatakan. Mulai dari babak keempat hingga 4 elit teratas lahir, akan ada murid yang tumbang di setiap babak. Setelah 4 putaran pertempuran, 1 hari berlalu begitu saja. Pertempuran di hari kedua adalah yang paling penting. Murid yang lemah pada dasarnya semua tersingkir selama tahap pertama. Mereka yang tersisa adalah semua elit di antara para murid. Pertempuran pada hari kedua pada dasarnya semua yang kuat menghadapi yang kuat. Kompetisi seperti itu tentu saja 100% layak untuk ditonton. Lawan Ye Yuan di babak kelima adalah top 10 ahli, sama halnya dengan murid kultivator pedang. Kenyataannya, kekuatan murid ini kira-kira sama dengan kekuatan Zhang Jing. Seni pedang Azure di Purple Yang-nya juga dilatih ke petir ungu Azure Frost. Awalnya, Zhang Jing ingin mengandalkan petir ungu Azure Frost untuk menyerang 10 besar kali ini. Tapi hasilnya dia tiba-tiba tersingkir oleh Ye Yuan di ronde ketiga. Hasilnya jelas tidak mengejutkan. Setelah berjuang keras, Ye Yuan menang sekali lagi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya akan ada alam kondensasi roh tingkat keempat yang memasuki 7 besar kompetisi besar ini. Namun, sebenarnya tidak ada orang yang tidak yakin dengan hasil ini. Inilah yang Ye Yuan menangkan putaran demi putaran, tanpa sedikit pun tipu daya. Di antaranya, Ye Yuan mengalahkan beberapa ahli yang kekuatannya cukup untuk masuk 10 besar. Ye Yuan layak masuk 7 besar. Setelah memenangkan lawan lain, kamu bisa masuk 4 besar. Awalnya, kupikir kamu akan mengejutkan semua orang dalam satu gerakan di kompetisi besar berikutnya. Aku tidak berpikir kamu akan melakukannya sekarang. Long Tang menatap Ye Yuan saat dia menghela nafas secara emosional. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu juga tidak buruk. Untuk melewati 3 putaran berturut-turut dengan alam kondensasi roh tingkat kelima. Itu sudah berada di 25 besar. Long Tang menunjukkan kemegahan yang luar biasa sebelumnya dalam pertandingan, mengatasi semua kesulitan secara berurutan, dan maju ke babak keempat sebelum dikalahkan oleh Luo Chengfeng. Mengesampingkan Ye Yuan, Long Tang benar-benar kuda hitam terbesar dalam kompetisi ini. Kekuatan intensi tinju fantasi melanggar hampir menyapu semua ahli di bawah alam kondensasi roh tingkat ke-9. Tentu saja, keberuntungan Long Tang masih dianggap layak. Sebelum bertemu Luo Chengfeng, dia tidak benar-benar bertemu dengan kontestan yang tangguh. Meski begitu, untuk berjalan ke langkah ini dengan kultivasi alam kondensasi roh tingkat kelima, itu benar-benar cukup kuat. Long Tang menyeringai, jelas masih sangat puas dengan hasil ini. Namun setelah melalui kompetisi akbar ini, dia juga akhirnya menyadari betapa kuatnya intensi tinju fantasi yang dia pahami. Murid-murid di alam yang lebih tinggi darinya, meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan seperti Zhang Jing, mereka sama sekali bukan kelas 2. Untuk dapat mencapai ke babak keempat di antara para murid inti di mana para ahli berkeliaran seperti awan, itu benar-benar berarti kemampuan yang sebenarnya. Kakak senior Ye, lawanmu selanjutnya adalah Luo Chengfeng. Aku tahu niat pedangmu sangat kuat, tapi kamu harus tetap berhati-hati saat bertemu dengannya. Aku tahu, ada 4,5 langkah alam formasi kristals di 10 besar. Tapi Luo Chengfeng bisa mengalahkan 2,5 langkah alam formasi kristals. Kekuatannya sekilas terlihat jelas. Ye Yuan mengangguk dan berkata. Ye Yuan bukanlah seseorang yang matanya berada di atas kepala mereka. Pikirannya sangat jernih. Pada saat itu, setengah langkah alam formasi kristal Su Yubai bisa sangat melukai Huyan Yong dengan satu telapak tangan sampai dia memuntahkan darah menunjukkan celah antara puncak Realm Spirit Condensation tingkat ke-9 dan setengah langkah alam formasi kristal. Huyan Yong memiliki lebih banyak potensi daripada Su Yubai, dan kekuatannya juga lebih besar dari alam kondensasi roh tingkat ke-9 biasa. Meski begitu, dia masih dikalahkan dalam satu gerakan. Meskipun itu karena dia ingin menyelamatkan Ye Yuan saat itu, sehingga Huyan Yong tidak punya pilihan selain bentrok langsung dengan Su Yubai, ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya realem formasi kristal setengah langkah. Dan bagi Luo Chengfeng untuk menekan 2,5 langkah alam formasi kristal dengan kultivasi realem spirit condensation tingkat ke-9 menunjukkan tingkat apa yang telah dicapai oleh pemahamannya terhadap konsep tertentu. Bagaimana pertandingan dengannya? Ungkapkan sedikit, Ye Yuan bertanya sambil tertawa. Long Tang agak terkejut ketika dia berkata, haha, saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar akan mengkhawatirkan lawan Anda. Saya pikir Anda tidak akan memperhatikan ini. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kenali musuh dan kenali dirimu sendiri, dan kamu bisa memenangkan 100 pertempuran. Aku bukan alam pusat kekuatan ilahi. Tidak mungkin untuk menyapu semua musuh. Long Tang mengangguk. Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat, tetapi ranah Ye Yuan pada akhirnya masih terlalu rendah. Itu masih baik-baik saja melawan lawan biasa itu,
Tetapi dia secara alami akan memperhatikan lawan yang memiliki ranah kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya dan yang juga memiliki pemahaman konsep yang kuat. Mengingat pertandingan dengan Luo Chengfeng, ketakutan yang mendalam tercermin di mata Long Tang. Jelas bahwa pertandingan itu bukanlah kenangan yang indah. Kuat, sangat kuat, aku bahkan tidak berhasil melewati 5 langkah. Terlebih lagi, dia bahkan tidak mengeluarkan senjatanya, kata Long Tang dengan gentar. Mata Ye Yuan menunjukkan keseriusan. Dia tahu kekuatan Long Tang. Untuk dapat mengalahkannya dalam 5 gerakan dan bahkan tidak menggunakan senjatanya menunjukkan betapa hebatnya kekuatan Luo Chengfeng. Lalu apakah kamu tahu senjata apa yang dia gunakan? Tanya Ye Yuan. Long Tang mengangguk dan berkata, aku agak ragu-ragu, jadi aku bertanya kepada sesama murid sesudahnya sebelum mengetahui bahwa Luo Chengfeng benar-benar menggunakan pena hakim. Dan satu-satunya yang bisa memaksanya menggunakan pena hakim adalah Tian Yu. Terkejut, Ye Yuan bertanya, kenapa begitu? Bahkan Tang Yuer tidak bisa mengeluarkan senjatanya. Tapi peringkat Tang Yuer di atas miliknya. Long Tang berkata, saya juga cukup terkejut ketika saya mendengarnya pada awalnya, tetapi saya mengetahui dari orang lain bahwa Luo Chengfeng pernah berkata bahwa dia adalah seorang sarjana. Kecuali itu adalah pertandingan hidup dan mati, dia tidak akan menggunakan pena hakimnya untuk berurusan dengan seorang wanita. Oh, ini orang yang menarik. Itu juga untuk mengatakan bahwa Luo Chengfeng ini sedang menjalani Dao kaligrafi. Betul, dikatakan bahwa setengah dari waktunya setiap hari dihabiskan untuk menulis dan bukan berkultivasi. Tapi Ye Yuan menyeringai dan melambaikan tangannya ketika mendengar itu dan berkata, menulis juga merupakan bentuk kultivasi. Dao kaligrafi, Dao pedang, dan Dao tinju semuanya sama, semuanya adalah Dao hebat. Ketika dikultivasikan hingga batasnya, kekuatannya sangat luar biasa. Bab 265. Di kalangan seniman bela diri, Dao kaligrafi dipandang sebagai Dao duniawi, hanya Dao kecil, sesuatu yang dipraktikkan oleh para sarjana di dunia duniawi. Banyak seniman bela diri mempraktikkan Dao kaligrafi tetapi gagal mencapai prestasi apapun. Berkali-kali, bertahun-tahun akan berlalu, tetapi keuntungannya akan sangat kecil. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit seniman bela diri yang berlatih Dao kaligrafi. Namun pada kenyataannya, jika seseorang memiliki prestasi dalam Dao kaligrafi, kekuatan mereka akan jauh lebih besar dari seniman bela diri biasa. Di antara 10 Raja Ilahi tertinggi di alam ilahi, ada Raja Ilahi buku surgawi. Faktanya, kekuatannya sebenarnya tidak lebih lemah dari Spirit Bristle Ilahi King. Dapat dilihat betapa hebatnya kekuatan Dao kaligrafi ini ketika dipahami hingga batasnya. Tetapi, ingin masuk ke gerbang Dao kaligrafi terlalu sulit, sangat sulit. Selain itu, ada sangat sedikit pusat kekuatan dari Dao ini. Inspirasi yang tertinggal dari metode kultivasi secara alami juga akan langka. Persepsi dan peluang keberuntungan yang diperlukan untuk memahami niat sejati tertinggi berdasarkan inspirasi sendiri terlalu keras. Dari uraian Long Tang, sepertinya Luo Chengfeng kemungkinan besar sudah memahami dasar-dasar Dao kaligrafi. Itu hanya tidak diketahui sampai sejauh mana. Sekarang setiap pertempuran Ye Yuan adalah titik fokus semua orang. Pertandingannya dengan Luo Chengfeng menjadi daya tarik utama babak ini. Pertandingan ini menentukan siapa yang bisa masuk 4 besar. Jika Ye Yuan terus mengacaukan status quo, maka Luo Chengfeng yang awalnya bisa masuk 3 besar akan dihentikan di luar gerbang murid elit. Dalam kompetisi akbar sebelumnya, Luo Chengfeng muncul entah dari mana, mengatasi semua tantangan di sepanjang jalan, dan masuk ke 3 besar. Dia bahkan mengalahkan ahli alam formasi kristal setengah langkah. Tapi sayangnya, dia kalah ke tempat terakhir dari para murid elit dan tetap berada di antara para murid inti. Sekarang setelah beberapa bulan berlalu, kekuatan Luo Chengfeng telah membuat langkah besar ke depan lagi. Jika bukan karena Ye Yuan si kuda hitam ini muncul, Luo Chengfeng kemungkinan besar akan berhasil menjadi murid elit. Apakah kekuatan Ye Yuan bisa mengguncang 3 besar juga merupakan titik fokus semua orang. Jika Ye Yuan bisa mengguncang Luo Chengfeng, 3 teratas dengan kekuatan alam kondensasi roh tingkat keempat, maka tingkat kehebatannya terlalu menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan melihat Luo Chengfeng. Dia berbeda dari ketenarannya yang mendominasi. Orang aslinya tampak sangat terpelajar dan halus. Luo Chengfeng memiliki hiasan kepala sutra yang menyerupai atap bergerigi di kepalanya dan jubah panjang berwarna biru. Dia tampak seperti seorang sarjana konfusianisme yang bergegas untuk mengikuti ujian dan bukan seniman bela diri alam kondensasi roh tingkat ke-9. Memikirkannya, disposisi semacam ini tidak dapat dipisahkan dari dia yang dengan getir melatih kaligrafi sepanjang waktu.
Tetapi jika ada yang meremehkannya karena ini, mereka akan menyesalinya. Luo Chengfeng perlahan menarik pena hakimnya saat melihat Ye Yuan. Tatapan Ye Yuan sedikit menajam, berkata, "Aku dengar kakak senior Luo tidak menarik senjatamu dengan mudah. Ada apa dengan ini?" Luo Chengfeng berkata dengan acuh tak acuh, "Aku melihat pertempuran adik junior Ye. Kamu sangat kuat." Arti dari kata-katanya adalah bahwa kekuatan Ye Yuan telah mencapai tingkat di mana dia tidak punya pilihan selain menarik senjatanya. Jadi begitu, kalau begitu junior akan mencari bimbingan dari Dao Kaligrafi kakak senior Luo. Silakan. Luo Chengfeng mengangguk dan tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan pena hakimnya. Kekuatan tak berbentuk merobek udara, langsung menuju Ye Yuan. Langkah ini memiliki aura dan kekuatan yang kuat. Itu seperti kekuatan tak berbentuk yang ingin mengobrak-abrik ruang. Jurus kakak senior Luo penetrasi kekuatan buku bersampul. Ini adalah gerakan membunuh tepat setelah muncul. Dengan langit dan bumi sebagai kertas, kekuatannya menembus 30.000 kati. Langkah dari kakak senior Luo ini jauh lebih kuat dari kompetisi besar sebelumnya. Ya, magang senior Broter Luo mengolah Dao Kaligrafi. Aku ingin tahu bagaimana Ye Yuan akan menghadapinya. Ye Yuan melihat gerakan ini dan tersenyum. Hanya untuk melihatnya mengayunkan pedangnya, menunjuk ke udara juga. Demikian pula, seberkas kekuatan ditembakkan dan bertabrakan dengan kekuatan Luo Chengfeng. Terbukti, kekuatan Luo Chengfeng setingkat lebih kuat. Itu menghancurkan kekuatan Ye Yuan, menyerang Ye Yuan lagi. Hanya saja setelah diblokir oleh kekuatan Ye Yuan, kekuatan yang tersisa tidak lagi berbahaya. Melihat adegan ini, semua orang tercengang, termasuk Luo Chengfeng yang menggunakan penetrasi kekuatan buku bersampul. Ini, apa yang terjadi barusan? Ye Yuan? Dia benar-benar tahu Dao Kaligrafi juga. Apakah gerakannya sebelumnya juga penetrasi kekuatan buku bersampul? Mengapa saya memiliki semacam kesalahpahaman bahwa pemahaman Ye Yuan terhadap langkah ini sebenarnya di atas kakak senior Luo? Itu bukan kesalahpahaman. Penetrasi kekuatan buku bersampul Ye Yuan benar-benar lebih kuat dari kakak senior Luo. Hanya saja ranah kakak senior Luo jauh lebih tinggi daripada miliknya, itu sebabnya jurus Ye Yuan tidak bisa mengalahkan Luo Chengfeng. Petik 2. Bukankah itu berarti bahwa Ye Yuan juga kebal terhadap gerakan kakak senior Luo? Bukankah orang ini terlalu menantang surga? Tidak apa-apa jika ranah pedang daunnya tinggi, tetapi pemahamannya terhadap kaligrafi Dao juga sangat gila. Melihat gerakan sebelumnya, Ye Yuan jelas menggunakan pedang sebagai pena untuk menampilkan penetrasi kekuatan buku bersampul. Selanjutnya, dalam hal kekuatan, sebenarnya di atas Luo Chengfeng. Hanya saja karena wilayahnya terlalu rendah, dia kalah dari Luo Chengfeng. Luo Chengfeng mempertahankan penampilan yang tenang dan terkendali itu, tetapi keseriusan dan kebingungan di matanya tidak dapat dihapuskan. Buku sejati hukum kerajaan ini adalah sesuatu yang saya hanya berhasil mendapatkan sedikit keuntungan setelah berkultivasi dengan pahit selama 10 tahun. Saya mendengar bahwa Anda berasal dari negara bagian Qin, jadi Anda seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk melihat metode kultivasi ini. Mengapa? Apakah gerakanmu lebih kuat dari milikku? Ye Yuan tidak bisa membuka mulutnya ketika Luo Chengfeng tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Salah. Itu barusan bukan penetrasi kekuatan buku bersampul. Meskipun sangat mirip, itu bukan saja kaligrafi Dao. Tapi kenapa kekuatannya begitu kuat? Semakin dia merenung, Luo Chengfeng merasa semakin tidak bisa dipahami. Pemahaman Dao kaligrafi tidak dibangun dalam sehari. Luo Chengfeng tenggelam dalam Dao ini selama 10 tahun sebelum dia mendapatkan beberapa keuntungan kecil. Itulah mengapa kekuatannya dalam 2 tahun terakhir ini tiba-tiba melonjak. Tapi bagaimana Ye Yuan melakukan gerakan itu barusan? Mungkinkah dia bisa mengeksekusi gerakan orang lain hanya dengan pandangan sekilas? Dan kekuatannya akan lebih besar dari mereka. Tatapan Luo Chengfeng memadat dan berkata, "Ambil langkah lain dariku." Kait perak menarik besi. Pena hakim Luo Chengfeng membuat goresan di depan dadanya. Kekuatan yang tajam dan ganas dilepaskan sekali lagi. Jika penetrasi kekuatan buku bersampul sebelumnya adalah atmosfer yang berat, maka kait perak menarik besi ini akan sangat tajam. Itu bisa menyerang saat maju dan bertahan saat mundur. Buku sejati hukum kekaisaran ini benar-benar metode kultivasi yang kuat. Ye Yuan terkekeh dengan tenang dan meniru tindakan Luo Chengfeng, menggunakan pedang sebagai pena sekali lagi. Kait perak menarik besi dilepaskan lagi. Hal yang sama terjadi sekali lagi. Serangan Luo Chengfeng melemah setelah gerakan Ye Yuan, menjadi lemah dan tidak berdaya, dan dengan mudah diselesaikan oleh Ye Yuan. Tatapan Luo Chengfeng mengungkapkan kesungguhan. Sebelumnya, semua orang ingin melihat bagaimana Dao pedang gila milik Ye Yuan akan bereaksi saat bertemu dengan sesama murid dengan konsep lain.
Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hasilnya akan seperti ini. Gerakan apapun yang dirilis Luo Chengfeng, Ye Yuan sebenarnya akan melakukan serangan balik dengan gerakan yang sama. Gaya bertarung seperti itu terlalu abnormal. Penonton di bawah panggung saling memandang, mata mereka menunjukkan keheranan yang mendalam. Mereka telah berpartisipasi dalam banyak kompetisi besar sebelumnya, tetapi belum pernah mengalami pertempuran yang aneh seperti itu. Terlepas dari gerakan apa yang Anda gunakan, orang lain akan memberi Anda dosis obat Anda sendiri. Bagaimana cara bertarung seperti ini? Poin utamanya adalah bahwa tidak masalah jika balasan Ye Yuan terlihat seperti balasan yang sesungguhnya, tetapi pembalasannya harus lebih tajam tak terbandingkan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a